saya Ika Widiawati Ningtyas-Tuti, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo dari SMA Negeri 10 Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk praobservasi. Jadi sebelum saya nanti masuk kelas, saya akan melakukan coaching dulu bersama dengan rekan saya, Ibu Dwi Wahyusutiono SPD sebagai guru untuk mata pelajaran ekonomi. Praktek coaching akan segera saya mulai. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Baik baik. ya. Bagaimana kabar Bu Ika? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, akhirnya kita bisa ada waktu untuk ngobrol ya. Dari kemarin Bu Rini meminta waktu saya untuk ngobrol, tapi saya masih belum banyak waktu, belum punya waktu, dan alhamdulillah hari ini saya punya waktu untuk kita ngobrol sebentar. Ini bagaimana Bu Rini, ada yang mau dibicarakan? Kan besok saya mau melakukan pembelajaran bersama Bu Ika sebagai supervisornya ya. Nah, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ika agar nantinya pembelajaran semakin mantap lah, semakin bagus dalam pembelajarannya. Ya, baik Bu Rini, sebelum kita melakukan perbincangan, menurut Bu Rini apa yang ingin Bu Rini dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Nanti Bu Ika bisa memberikan masukan terhadap pembelajaran saya sehingga saya semakin mantap ya. Dalam pembelajaran berikutnya juga semakin baik lagi. Baik, untuk Bu Rini mengajar kelas berapa saja nih di sini? Saya mengajar kelas 10, 11, dan 12. 10, 11, dan 12. Dan nanti prakteknya kita Kelas akan berada di kelas 10. Oh, 10 ya, kelas 10 ekonomi. Ya, baik. Untuk pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rini besok, ini tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan peran pelaku ekonomi, kemudian siswa dapat menganalisis hubungan interaksi antar pelaku ekonomi, juga siswa dapat menganalisis bagaimana diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ya. Ada beberapa tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk materinya apa ini? Masuk materi apa Bu Rini? Materi ekonomi saat ini yaitu hubungan interaksi antar pelaku ekonomi. Hubungan interaksi antar pelaku ekonomi. Sepertinya materinya cukup menarik ini. Apa yang sudah Bu Rini persiapkan untuk pembelajaran kita? Saya sudah mempersiapkan modul ajar dan juga beberapa media yang saya pakai. Ada modul ajar dan juga ada medianya ya. Nah, medianya apa saja ini Bu Rini? Medianya saya memakai PPT PowerPoint untuk Canva, kemudian saya untuk analisis menggunakan Quizzes Untuk evaluasi ya. Ya. Itu terus nanti bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan Bu Rini, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya diawali dengan pendahuluan, yaitu salam, doa, kemudian menanyakan kabar, presensi gitu, kemudian dilanjutkan dengan memotivasi peserta didik, memberikan penanaman karakter, dan juga menanyakan kepada siswa apa kira-kira materi yang sebelumnya masih diingat, kemudian ini untuk mengarahkan pada siswa tentang materi pembelajaran saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan saya menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian menampilkan PowerPoint yang nantinya juga saya menampilkan tujuan pembelajaran, terus pertanyaan pemantik, dan juga menyampaikan beberapa materi yang nantinya akan digunakan untuk berdiskusi kelompok. Nah, saat berdiskusi nanti diharapkan semua siswa harus aktif, dan saat mempresentasikan juga diharapkan juga siswa dapat memaparkan hasil diskusinya secara baik, runtut, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga akan memberikan
apresiasi kepada siswa yang sudah aktif. Kemudian setelah itu kita melakukan simpulan, kemudian saya memberikan materi yang mana untuk penguatan, dan juga selanjutnya ada post test juga untuk menilai keterserapan materi yang sudah diajarkan hari ini. Selanjutnya ada refleksi dan juga doa dan salam penutup begitu. Sudah sangat terutup sekali ini langkah pembelajarannya. Kemudian model pembelajarannya ini yang digunakan adalah model pembelajaran apa ya? Model pembelajaran problem based learning. Problem based learning ya. Untuk anak kelas 10 itu ini karakteristiknya anaknya seperti apa? Apakah nanti akan menurut Brini akan menarik atau tidak problem based learningnya untuk anak kelas yang akan saya observasi nanti? Sebelumnya kan saya sudah melakukan penilaian diagnostik, yaitu yang kebanyakan itu siswanya suka melihat gambar, video gitu. Makanya di pembelajaran kali ini saya menggunakan media, ada YouTube yang mana menampilkan video, dan juga saya menggunakan PowerPoint yang mana ada gambar-gambarnya yang menarik. Diharapkan nanti siswa dapat lebih tertarik dalam pembelajaran. Menarik sekali. Ya, tadi disebutkan bahwa sebelum melakukan pembelajaran akan ada tes, sudah ada tes diagnostik untuk memetakan siswa gitu ya. Nah, ini saya tanya dengan apakah nanti akan ada kaitannya dengan pembagian kelompok atau hanya untuk memetakan anak itu sudah paham atau belum? Saya melakukan itu untuk tujuannya dalam proses pembelajaran, di mana anak lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya gitu. Antusias mengikuti. Ya. Jadi untuk mengetahui apakah anak tersebut nanti akan bisa mengikuti pembelajaran atau tidak gitu ya. Ya. Hambatannya apa ini selama persiapan ini? Hambatannya saya mungkin pemilihan media yang sesuai ya, karena memang kemarin berdasarkan diagnostik ada banyak siswa yang tertarik dengan gambar dan video. Nah, saya tertantang untuk bagaimana mencari media yang sesuai untuk pembelajaran agar nanti materi pembelajarannya menarik, terus materi yang kita sampaikan itu mampu terserap siswa dengan baik. Betul. Tadi yang disebutkan adalah hambatan untuk mempersiapkan pembelajaran gitu ya. Nah, menurut Bu Rini nanti pada saat pembelajaran itu hambatannya apa ini pada saat pembelajaran? Kalau tadi kan persiapannya ya. Nah, nanti kalau pas pembelajarannya seperti apa? Mungkin itu ya, kan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu diantaranya kan menggunakan metode diskusi. Nah, mungkin nanti kira-kira siswa semuanya aktif enggak berdiskusi kelompok gitu, mungkin antusias mereka untuk saling bekerja sama dalam kelompok gitu. Keaktifan siswa apakah nanti akan berhasil semuanya aktif gitu nggih? Apakah semuanya nanti pembagian tugasnya sesuai gitu kan? Biasanya kan kalau di kelompok ada yang ini siswa tugasnya ini, tapi dalam penerapannya kadang tidak seperti itu gitu nggih. Ya. Betul Bu, berarti nanti dengan berdiskusi nanti diharapkan semuanya aktif, anak-anak bisa belajar semuanya gitu kan, dan tujuan pembelajarannya tercapai, pembelajarannya juga akan menyenangkan. Ya, tujuan utamanya adalah sebenarnya bagaimana pembelajarannya itu tujuannya tercapai dan juga menyenangkan. Nah, selama ini sudah Brini lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana? Mungkin saya itu kalau misalnya diskusi nanti memberikan reward ataupun memberikan apresiasi yang
lebih kepada peserta didik yang aktif, mau menjawab gitu. Jadi anak lebih termotivasi gitu. Selain memberikan media-media pembelajaran yang menarik juga. Pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan Bu Rini gitu kan. Menurut Bu Rini apa yang harus diperbaiki misalnya untuk pembelajaran selanjutnya atau untuk pembelajaran hari ini dengan melihat dari pembelajaran yang sebelumnya? Kalau untuk medianya saya rasa sudah disesuaikan dengan minat bakat siswa ya. Kemudian nanti yang di berikutnya itu yang tadi ada pemberian reward itu diharapkan memotivasi peserta didik untuk aktif. Nah nantinya bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya jika itu tidak dilakukan gitu. Jadi bagaimana mengarahkan pada siswa agar sebetulnya bukan karena rewardnya, tapi bagaimana peserta didik memang diharapkan lebih aktif daripada ya. Jadi yang tadinya pokoknya kalau yang bisa mengerjakan nanti akan dapat ujian, dapat reward gitu kan. Tadinya diharapkan nanti yang tadinya pembelajarannya kalau yang anak-anak bisa mengikuti atau bisa menjawab pertanyaan dari guru, mereka akan mendapatkan reward ujian atau apresiasi, nanti akan bergeser gitu nggih, bagaimana semua anak bisa terfasilitasi atau merasa nyaman dengan keadaan di kelas. Karena kadang-kadang kalau yang satunya dapat pujian atau apa, maka yang lain kok saya belum dapat gitu ya. Nanti diharapkan nanti pembelajaran selanjutnya akan bergeser gitu ya. Berikutnya Bu Rini kan pada saat evaluasi itu ya, setelah anak-anak presentasi, berdiskusi gitu kan, akan ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu menggunakan kuisis, media kuisis. Nah, berarti ini sudah ada persiapan dari Bu Rini untuk mempersiapkan kuisis gitu nggih. Nah, apa saja ini persiapannya? Saya membuat beberapa soal yang mana garis besarnya tentang materi hari ini. Kemudian nanti kan bisa dari situ jawaban anak bisa dilihat ininya keterserapan materinya gitu. Jika siswa banyak yang sudah betul, berarti siswa sudah bisa menyerap materi hari ini gitu. Apa yang diharapkan dari penggunaan kuisis pada evaluasi nanti? Karena ini menurut saya sudah menarik karena sesuai dengan perkembangan teknologi. Kan anak sekarang kan lebih suka dengan yang berbau teknologi, dengan menggunakan HP Androidnya mereka mampu belajar sambil bermain gitu. Betul. Ya. Mereka secara tidak sadar sebenarnya itu sudah mengerjakan soal evaluasi, tapi dengan yang packaging ya, dengan tampilan yang lebih menarik gitu ya, sehingga mereka tidak merasa jenuh karena hanya melihat kertas dan soal. Ya, betul. Ya. Ya, bagus sekali Bu Rini. Langkah-langkahnya sudah sangat baik gitu kan, dengan media yang sudah dipilih begitu nggih. Nah, ini untuk persiapannya sampai sekarang ini apakah sudah selesai atau bagaimana ini persiapannya sampai saat ini? Alhamdulillah sudah saya persiapkan ya hampir 100% ya Bu. Hanya masih ada sedikit yang perlu saya sempurnakan gitu ya. Ya. Di bagian mana itu yang perlu disempurnakan? Mungkin yang itu nanti saya akan men-share linknya itu ke peserta didik. Nah itu nanti saya linknya itu saya persiapkan dulu. Demi kelancaran ya Bu ya. Ya. Selain tentang tadi yang link tadi, apalagi yang perlu dipersiapkan, yang belum selesai untuk persiapannya? Saya lihat lagi perangkatnya, kelihatannya sudah sesuai sintaknya ya. Mungkin nanti mempersiapkan dari segi sarana dan prasarannya yang nanti perlu dipersiapkan dulu memang. Kemudian dipastikan siswa juga sarana pendukungnya mereka juga sudah prepare. Untuk mempersiapkan ini, Bu Rini mendapatkan bantuan dari siapa? Saya biasanya dari rekan sejawat Bu, terutama untuk mata pelajaran ekonomi yang sama dengan saya. Berkolaborasi dengan guru lain ya, supaya
saling belajar dan melengkapi begitu. Ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bu Rini? Sudah senang, lebih lega, karena tadinya yang saya rasa belum sempurna gitu, sudah lebih mantap lagi nanti dalam melangkah dalam pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Bu Rini, semoga nanti lancar pada saat pembelajarannya, gitu ya. Dan semoga ini menjadi ilmu bagi kita semua agar menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya bawa sandal ya dipakai sandalnya, nanti sepatunya dimasukkan di tas ya. Jadi kalau alasan, tidak ada alasan sepatunya basah Bu, pakainya sandal. Kemudian untuk penampilan juga yang rambutnya masih belum rapi, belum sesuai peraturan, bisa dicoba ya Mas Egrayo, Mas Bisma, ya. Terus tanda-tandanya, name-tag-nya, pakai sepatunya harus putih, itu juga dipakai. Hitam. Ya sekarang sebelum pembelajaran silakan dipersiapkan buku, alat tulisnya. Sudah? Sudah, coba dilihat sekitar kalian masih ada sampah, mungkin di ladingnya itu silakan dibuang dulu. Jadi harus cinta kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Masih ingat materi minggu yang lalu? Ya, coba Mas Surya apa? Peran pelaku ekonomi Bu. Peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi siapa saja sama yang bisa? Saya Bu. Ya, siapa? RTP, RTN, RTK, dan masyarakat luar negeri. Ya, bagus. Nah, materi hari ini kita belajar tentang bagaimana hubungan interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, sekarang perhatikan layar slide. Untuk penguatan kalian, biar kalian makin paham tentang materi hari ini, berikut Bu Rini share videonya, silakan kalian cermati. Nah, ya. Salah satu peranan RTP adalah memproduksi barang atau jasa, sedangkan peranan RTK adalah mengkonsumsi barang atau jasa. Mau memperhatikan ya.
Nanti ya, sorry ya layarnya ya. Ya. Nah, terima kasih yang sudah mengerjakan. Tadi setelah Bu Rini ambil hasilnya, sudah banyak yang menjawabnya dengan benar. Berarti pembelajaran hari ini sudah maksimal ya, sudah bisa kalian serap gitu ya. Adakah yang masih ditanyakan? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemudian Bu Rini tanya, apa saja yang sudah kalian dapat untuk pembelajaran hari ini? Tentang hubungan pelaku ekonomi. Hubungan antar pelaku ekonomi, apa lagi? Perang. Apa? Diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kalian tadi sudah mempelajari peranannya, interaksi, kemudian diagram pelaku ekonomi. Nah, untuk berikutnya kalian mempelajari tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widiawati Nityastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Pada hari ini saya akan melakukan praktek coaching tentang supervisi akademik terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu Bu Dwi Wahyu Setiarini. Nanti akan bertindak sebagai coaching, kemudian saya sebagai supervisor pembelajaran juga nanti akan bertindak sebagai coach. Pada kesempatan kali ini juga kami akan didampingi oleh pengajar praktek kami, yaitu Ibu Agustin Suci. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Baiklah, kami akan mulai coaching pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ika gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sudah lega ya, kemarin sudah melakukan pembelajaran gitu. Dan saya sebagai pengamat di pembelajaran tersebut. Ya, bisa Bu Rini ceritakan bagaimana kemarin pembelajarannya? Alhamdulillah pembelajarannya cukup menarik, yang diawali dengan salam, kemudian doa, kemudian ada pemberian motivasi kepada peserta didik sebelum pembelajaran, kemudian menanyakan kabar anak, kemudian dilanjutkan dengan mengingat kembali materi yang sebelumnya, kemudian saya menyampaikan juga materi untuk pertemuan kemarin itu, pertemuan pada pembelajarannya, kemudian saya menyampaikan materi pembelajaran hari itu dengan menampilkan PPT. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran juga. Kemudian sebelum sampai kepada inti kegiatan, saya melakukan pertanyaan pemantik untuk peserta didik, yang mana akan mengarahkan peserta didik untuk mengarah pada materi pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Kemudian saya melakukan penyelidikan di kelompok tersebut, nanti menilai keaktifan peserta didik. Kemudian setelah selesai, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setelah diskusi berjalan, ada pemberian reward atau semacam apresiasi pada peserta didik yang mana sudah aktif melakukan diskusi. Setelah itu saya melakukan penguatan dengan materi yang pembelajaran hari tersebut, kemudian diakhiri dengan refleksi pembelajaran hari itu, bagaimana yang mereka
mereka rasakan, bagaimana keterserapan materinya hari ini. Kemudian ada yang terakhir ada post-test. Post-test saya lakukan dengan media kuisis waktu itu. Kemudian ditutup dengan doa dan salam. Menarik sekali, kemarin saya sudah ikut juga di kelas. Anak-anaknya sudah aktif ya Bu ya. Kita mulai dari medianya tadi yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan PowerPoint ya. Selain PPT, Bu Rini menggunakan sumber belajar yang lain atau misalnya buku atau dari sumber internet. Ya, ada. Untuk diskusi memang siswa diperbolehkan untuk mencari berbagai sumber, misalnya dari buku atau juga dari browsing internet. Kemudian saya juga membagikan handout untuk pembelajaran hari ini. Beragam ya. Terus kemarin juga saya melihat diskusinya secara berkelompok begitu ya. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya ini ya. Ada berapa kelompok dalam satu kelas? Kemarin ada 7 kelompok. 7 kelompok, berarti masing-masing kelompok ada Sekitar 5 anak. Gitu. Bagaimana pembagian kelompok tersebut? Apakah secara acak saja 1 sampai 5 misalnya, 6 sampai 10 dan seterusnya, atau memang ada kriteria untuk menentukan kelompok tersebut? Saya membagi kelompoknya itu berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi ada yang berkemampuan yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nah, itu dikolaborasikan agar harapannya diskusi itu dapat berjalan dengan maksimal, dapat merata gitu, tidak ada kelompok yang lebih menonjol ataupun sebaliknya gitu. Ya tadi pembagiannya adalah yang kemampuan tinggi, sedang dengan rendah. Diharapkan pada saat diskusi nanti bisa merata gitu. Ya. Bagaimana menurut Bu Rini? Kenapa kalau dengan pembagian kelompok seperti ini akan merata? Kalau misalnya satu kelompok ada yang tinggi, sedang atau rendah gitu kan akan saling mengisi, melengkapi. Bagaimana pendapat Bu Rini? Kalau kelompok ini yang tinggi, kelompok ini yang sedang, kelompok ini rendah, akan membuat pembelajaran malah semakin merata. Ya, yaitu satu kelompok itu beragam, jadi isinya ada yang anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan yang rendah itu jadi satu kelompok. Nanti kelompok lain juga seperti itu. Jadi harapannya tidak ada satu kelompok itu misalnya yang pinter-pinter semuanya gitu, ada yang kurang pinter gitu. Jadi ini sudah campur. Jadi satu kelompok beda-beda ya, ada yang tinggi, sedang dan rendah. Ya. Kemudian setelah berdiskusi itu tentang satu materi, nanti kelompok tersebut akan melakukan presentasi. Bagaimana presentasinya? Apakah hanya diwakili satu anak atau semuanya maju begitu dengan pembagian tugas yang jelas sebagai apa? Presentasinya semua anak atau peserta itu maju semuanya. Jadi diharapkan semua dapat ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi ada yang sebagai moderator, ada yang bagian menjawab, ada yang bagian notulen dan lain sebagainya. Bagus sekali, sudah Bu Rini melakukan pembelajaran dan setelah presentasi proses apa yang akan dilakukan tadi? Setelah anak presentasi selesai, gitu kan berarti bergantian dari kelompok. Nah, setelah selesai, Bu Rini apa yang akan dilakukan oleh Bu Rini dalam pembelajaran tersebut? Saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif. Jadi ada pemilihan siapa nih kelompok yang paling aktif dalam diskusi kelompok, dalam presentasi gitu. Dengan harapan nanti ke depannya atau pembelajaran berikutnya ada motivasi peserta didik untuk lebih aktif lagi.
apresiasi memang dibutuhkan ya, anak-anak semakin terpacu untuk melakukan pembelajaran atau belajar dengan lebih baik. Ya, selain apresiasi Bu Rini, untuk anak-anak lebih memperdalam lagi materi yang mereka pelajari, apa yang dilakukan Bu Rini? Setelah itu saya melakukan penguatan, jadi penguatan ataupun sebelumnya memberikan simpulan dari hasil diskusi kelompok itu, kemudian saya memberikan penguatan dari materi yang sudah dipelajari. Gitu. Sekali ada penguatannya juga sehingga anak-anak lebih jelas lagi ya tentang materi yang dipelajari dengan penguatan dari guru. Nah, setelah ada penguatan, nanti setelah itu akan bersama-sama melakukan refleksi atau refleksi terhadap pembelajaran hari ini gitu ya. Refleksi apa yang dilakukan Bu Rini? Refleksinya saya tanyakan bagaimana, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran bersama saya, kemudian apa kesulitan apa yang mereka hadapi selama pembelajaran. Sudah cukup bagus sekali ya. Kalau kita lihat dari proses pembelajarannya, Bu Didi sudah menerapkan beberapa prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang jadi setiap anak itu belajar dengan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya tadi ada yang mencari sumber dari internet gitu kan, ada yang dari buku, terus ada juga yang dari PPT gitu. Terus presentasinya tadi menggunakan PPT ya. Nah, itu jadi lihat pembelajaran Bu Rini kemarin dan juga kita ngobrol tadi ya, saya melihat bahwa pembelajaran Bu Rini pada saat siswa presentasi begitu hanya menggunakan PPT. Nah, menurut Bu Rini, media apa lagi yang menarik bagi siswa untuk melakukan presentasi agar lebih menarik dan siswa lain juga antusias untuk mendengarkan presentasi kelompok tersebut? Mungkin bisa dengan media kertas. Berarti anak misalnya saya mempersiapkan misalnya media kertas, nanti ada spidol warna-warni, jadi anak dipersilakan untuk membuat map gitu ya, nanti anak berkreasi sendiri dengan modelnya mereka sendiri gitu, nanti mempresentasikan begitu mungkin. Tapi mungkin itu dengan model project based learning ya. Nah, ini kemarin kan saya problem based learning gitu. Kalau map itu project bisa juga problem gitu kan, karena dari masalah yang diangkat gitu kan, nanti penyelesaiannya akan dipresentasikan. Presentasinya itu dengan menggunakan media, beberapa media. Ini kita lanjut ke modul ajar yang jenengan buat. Secara keseluruhan modul ajarnya sudah sangat bagus, sudah menampilkan ada model pembelajarannya, ada sumber belajarnya, ada metodenya juga, dan karena modelnya menggunakan problem based learning, sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya sudah sangat sesuai dengan PBL tersebut. Ya, kita akan langsung ke kegiatan pendahuluan gitu ini. Pada kegiatan pendahuluan ini ada beberapa langkah pembelajaran, diantaranya yaitu mengucapkan salam, ada yang menanyakan kabar kepada peserta didik dan juga mengecek kehadiran peserta didik dan lain-lain. Ini langkah ini termasuk dalam KSE atau kompetensi sosial emosional, yang diantaranya ada 3 ini, ada kesadaran diri, ada manajemen diri, dan ada keputusan yang bertanggung jawab. Yang kesadaran diri itu adalah membuat siswa sadar untuk melakukan pembelajaran. Jadi dia akan fokus dalam pembelajaran tersebut,
tidak punya pikiran kemana-mana, bercabang-cabang. Terus yang kedua adalah manajemen diri. Dalam manajemen diri berarti anak-anak siap untuk melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah keputusan yang bertanggung jawab. Di sini berarti bahwa murid melakukan tindakan, perilaku, ucapan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari kegiatan pendahuluan yang ada dalam modul ajar panjenengan, menurut panjenengan KSE mana yang digunakan dalam kegiatan pendahuluan ini? Menurut saya yang pertama untuk KSE yang kesadaran diri itu misalnya adanya salam ketika guru mengucapkan salam, siswa menjawab, kemudian ketika disuruh berdoa, kemudian berdoa, ketika ditanyakan kabar, terus presensi itu anak menjawab. Itu KSE yang kesadaran diri. Kemudian untuk KSE yang kedua tadi manajemen diri itu misalnya ketika siswa siap untuk belajar misalnya dengan kesiapan di lingkungan belajarnya, misalnya ketika saya melihat penampilan dari siswa, apakah seragamnya sudah sesuai, atributnya sudah sesuai, kemudian di lingkungannya apakah masih ada sampah yang masih ada itu. Kemudian ketika mau memulai pembelajaran, anak sudah siap mempersiapkan buku-bukunya gitu. Bagus sekali, sudah tampak sebenarnya KSE-nya nih Bu Rini. Hanya saja untuk saran saya untuk pembuatan materi ajar selanjutnya akan lebih baik jika KSE ini ditampilkan. Jadi misalnya pendidik membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, nanti ditampilkan KSE ini termasuk yang kesadaran diri, misalnya akan lebih baik sekali. Terima kasih masukannya. Sekarang kita lanjut untuk pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sangat berpihak pada murid, karena pembelajaran ini melihat bagaimana gaya belajar murid gitu kan. Jadi murid belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Jadi contohnya adalah sumber-sumber yang dipelajari oleh murid itu dari berbagai sumber itu ya. Terus yang kedua adalah diferensiasi proses. Jadi dalam prosesnya dalam pembelajaran tersebut misalnya adalah pada saat pembagian kelompoknya. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan minatnya terhadap sesuatu misalnya, atau gaya belajarnya. Ada yang hanya misalnya visual berarti dari buku saja, atau dari audiovisual berarti dari suara dan juga dari gambar. Berarti yang tepat adalah dengan menggunakan YouTube. Terus ada juga diferensiasi produk. Ini biasanya tampak pada saat siswa membuat produk. Produknya itu bisa berupa produk presentasi. Jadi presentasinya jadi ada beberapa tampilan, misalnya ada yang berupa PPT, ada yang berupa video, ada yang berupa hanya tampilan kertas saja gitu, manila, atau nanti ditulis-tulis gitu. Atau juga pada saat membuat tugas anak, ya ada yang sama seperti yang presentasi produknya, bisa berupa video, bisa berupa teks, atau bisa berupa PPT gitu yang menarik. Ya, kita lihat dulu dari awal modul ajarnya Bu Rini gitu kan. Pada modul ajar sumber belajarnya itu sudah tampak berbagai variasi gitu, dari mulai PPT-nya, terus videonya juga ada, juga dari buku gitu ya. Nah, tetapi itu belum ditampilkan di langkah-langkah pembelajarannya. Nah, menurut Bu Rini, dari pemaparan tentang diferensiasi yang sudah saya paparkan tadi, nah ini termasuk diferensiasi apa sebenarnya? Yang pertama ada diferensi konten, misalnya ketika
berdiskusi, siswa saya persilakan untuk mencari dari berbagai sumber, misalnya dari YouTube, dari buku, ataupun dari handout dari PPT yang sudah saya buat gitu. Kemudian yang diferensiasi apa yang kedua Bu? Proses misalnya ketika pembagian kelompok, misalnya saya kemarin berdasarkan tingkat kemampuan siswa, ada yang kemampuan tinggi, rendah, sedang gitu, nanti dikelompokkan gitu agar diskusinya itu bisa merata gitu. Kemudian untuk diferensiasi produk, kemarin produknya masih sama, jadi belum berdiferensiasi. Jadi apa yang akan menjadi langkah selanjutnya dari Bu Rini untuk membuat materi ajar selanjutnya atau pada pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya akan lebih memvariasikan lagi yang sesuai dengan diferensiasi itu tadi, yang diferensiasi produk terutama. Jadi siswa dipersilakan untuk membuat produk sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu. Ya, pada kegiatan penutup ini Bu Rini juga sudah menampilkan langkah pembelajarannya, yaitu refleksi Bu, dengan berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan kepada peserta didik. Diharapkan nanti akan tahu bagaimana pembelajaran hari ini, gitu kan, bagaimana tanggapan mereka. Sehingga secara keseluruhan ini modul ajar yang dipakai Bu Rini itu sudah sangat baik, sudah sebenarnya sudah ada unsur KSE dan diferensiasinya, hanya saja memang ini belum ditampilkan gitu ya. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Rini setelah kita melakukan coaching pada hari ini. Yang saya rasakan ya alhamdulillah saya sudah lega. Jadi selama ini ada yang mengganjal, sudah ibaratnya sudah terpenuhi gitulah ya, dengan berdialog dengan bertukar pikiran gitu ya. Kemudian kesimpulan apa yang bisa ditarik oleh Bu Rini dari pertemuan kita pada hari ini? Ya, kesimpulannya bahwa ketika observasi yang supervisornya Bu Ika, di mana Bu Ika melihat keadaan pembelajaran, bagaimana kondisi kelasnya itu, kemudian setelah itu saya menjadi banyak tahu tentang misalnya yang tadi Bu Ika matur tentang KSE itu, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk KSE itu memang sudah saya terapkan, cuma memang belum saya tampilkan detailnya di modul ajarnya. Untuk kedepannya saya akan menambahkan. Kemudian yang berdiferensiasi saya lebih condong ke yang diferensiasi produk mungkin ya Bu ya, ketika saya lebih membebaskan peserta didik untuk memilih apa produk yang mereka hasilkan untuk pembelajaran gitu, yang bisa disesuaikan dengan minat bakat siswa. Baik sekali Bu Rini, jadi memang ada banyak ilmu baru gitu ya dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang KSE. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan refleksi Bu Rini. Ya, bagaimana refleksi dari Bu Rini untuk pertemuan kita? Alhamdulillah sudah menyenangkan sekali. Saya dari banyak ilmu, kita bisa tukar pikiran, terutama yang itu tadi yang KSE dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Nanti saya harapannya nanti untuk kedepannya saya lebih menerapkan itu dalam pembelajaran saya selanjutnya. Ya, yang diharapkan kalau kita bisa menerapkan diferensiasi dan juga KSE, semakin pembelajaran yang kita lakukan akan semakin berpihak kepada murid gitu ya. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu Rini. Semoga dengan obrolan kita yang singkat ini akan menambah wawasan kita semua, sehingga akan menjadi guru yang lebih baik, yang semakin berpihak kepada murid. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah coaching yang saya lakukan terhadap Bu Rini sebagai coach yang didampingi oleh Bu
Agustin Suci, pengajar praktek pada hari ini. Semoga dengan praktek coaching yang kita lakukan hari ini akan menambah wawasan kita baik dalam keterampilan dalam coaching maupun dalam ilmu-ilmu yang ada dalam praktek coaching tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.